Shalom dan selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Trisurya di program Lentera Anugerah. Program ini mengajak kita untuk setiap hari mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur bahwa pagi hari ini kami tetap merasakan berkat dan juga penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berfirman bagi kami dan Roh Kudus-Mu lah yang menolong agar firman-Mu menjadi hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan yang sampai kepada kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama. Saya akan bacakan firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah hidup dalam iman. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada umumnya, pandangan orang di tengah-tengah dunia ini adalah bahwa kita hidup bersandar pada sesuatu yang nampak. Sering sekali kita mengandalkan hidup ini dengan sesuatu yang nampak di tengah-tengah dunia ini. Misalnya saja uang, kedudukan, kekuasaan, atau orang-orang yang terdekat dalam kehidupan kita. Kita hanya berfokus untuk hidup dengan bersandar pada hal-hal yang demikian. Namun Alkitab memutarbalikkan tentang pandangan ini, bahwa sesuatu yang tidak nampak justru itu sesuatu yang baik dan bersifat kekal bagi kehidupan kita sebagai manusia. Apa itu? Yaitu Tuhan Yesus yang tidak nampak dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita dapat dekat dengan Tuhan Yesus? Yaitu melalui iman kita yang tumbuh akan pendengaran firman Tuhan yang mengajarkan kita bahwa Tuhan Yesus datang untuk umat manusia, untuk menolong dan menyelamatkan kehidupan kita. Nah, tentu ada hal-hal yang harus kita lakukan agar iman kita bertumbuh dan semakin dekat dengan Tuhan. Yang pertama, kita percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat bagi kehidupan kita. Dia adalah penolong yang sejati ketika kita menjalani kehidupan di tengah dunia ini. Yang kedua adalah bahwa kita senantiasa harus berdoa. Doa adalah komunikasi yang kita lakukan agar kita tetap dekat dengan Tuhan. Dan tentu doa ini harus rutin kita lakukan dan menyampaikan segala sesuatu kehidupan kita, baik suka kita, bahkan juga duka yang kita alami. Maka itu serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan akan senantiasa menolong kita. Nah, sebagai contoh kita belajar dari seorang Hana. Hana adalah seorang wanita yang dikatakan mandul pada saat itu. Nah, pada zaman Hana, sesuatu yang mandul adalah sebuah persoalan, sebuah masalah bagi kehidupan wanita pada saat itu. Namun Hana tetap percaya kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan, tetap meminta kepada Tuhan. Pada akhirnya Tuhan menjawab apa yang menjadi permohonan Hana. Maka Hana memiliki seorang anak yang bernama Samuel, yang kemudian menjadi seorang hamba bagi Tuhan. Nah, tentu ini adalah sebuah bukti bahwa ketika dekat dengan Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka tidak akan ada yang sia-sia dalam kehidupan kita. Nah, tentu iman ini bukan sebuah ekspresi percaya diri. Artinya percaya diri bahwa yang kita lakukan adalah semata-mata akan kerja kita, semata-mata itu adalah usaha kita. Tidak. Namun dari iman kita mengajarkan bahwa hidup kita itu adalah berpusat kepada Tuhan yang senantiasa menolong kita. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita sebagai umat Tuhan
tetap beriman kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, berdoa kepada Tuhan Yesus, menjaga kedekatan kita dengan Tuhan Yesus. Karena ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus, tidak ada masalah yang tidak dapat kita selesaikan. Kalau kita bersandar pada pandangan dunia ini, walaupun kita memiliki seorang ayah yang secara biologis menjaga kita, merawat kita, namun belum tentu dapat menyelesaikan kita dengan tuntas. Tapi ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan menyelesaikan masalah-masalah kita, dan Tuhan Yesus akan selalu menolong kita. Oleh sebab itu, tetap percaya kepada Tuhan Yesus, tetap berdoa kepada Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kiranya menjadi sebuah pedoman dan juga penguatan bagi kami, bahwa iman kami senantiasa untuk bertumbuh kepada Tuhan Yesus, sehingga kami dapat merasakan ketenangan ketika Tuhanlah yang senantiasa menolong kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kau jugalah yang memberkati dalam kehidupan kami pada hari ini, dalam segala aktivitas yang boleh kami jalani. Ampunkan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk tetap menerima berkat Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menjadi saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera.